Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Eva Film. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Family Plan yang dirilis pada tahun 2023. Jadi film ini menceritakan tentang seorang ayah yang ternyata adalah pembunuh bayaran nomor satu di dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dean yang sedang menjual mobil kepada salah satu pembelinya. Di sini diketahui bahwa pekerjaan Dean adalah seorang penjual mobil profesional. Dean ternyata telah banyak menerima penghargaan sebagai sales terbaik di perusahaannya karena ia selalu berhasil menjual mobil kepada semua pembelinya. Dean ditawari untuk dibuatkan web pribadi tentang dirinya, namun ia menolak dan memberikan tawaran tersebut kepada salah satu temannya bernama Hal. Lalu scene memperlihatkan Dean yang akan pulang ke rumah yang berada di kota bernama Buffalo. Saat tiba di rumahnya, Dean memberikan kejutan kepada istrinya bernama Jess karena hari ini ternyata adalah hari ulang tahun pernikahan mereka berdua yang ke-18 tahun. Anak perempuan mereka bernama Nina ternyata mencoba untuk pindah kuliah di Universitas Iowa karena pacarnya yang bernama Trevor berkuliah di sana. Namun Jess terlihat tidak setuju dengan rencana Nina karena Jess mau Nina tetap melanjutkan kuliah jurnalisme di Universitas Stanford. Dean juga memiliki anak yang masih balita bernama Max. Dean meminta kepada anak pertamanya bernama Kyle untuk menjaga adiknya Max malam ini karena ia akan merayakan ulang tahun pernikahan bersama Jess malam ini. Namun Kyle terlihat enggan melakukannya karena ia akan pergi ke rumah temannya dan meminta agar Nina saja yang menjaga Max malam ini. Nina pun kesal karena ia harus menjaga adiknya malam ini karena Dean meminta agar Nina saja yang menjaga adiknya supaya Kyle tidak terus-menerus bermain game di rumah. Nina juga tambah kesal karena Dean dan Jess sama-sama tidak setuju tentang rencana Nina yang akan berkuliah di Universitas Iowa. Saat Kyle telah tiba di rumah temannya bernama Samir, ternyata ia malah bermain game dan melakukan live streaming. Kyle ternyata populer di dunia game yang dikenal dengan nama Killboy. Hey, Samir. Sup, yo? Your boy's back, baby. Let me show you how it's done. Pada malam itu, Dean dan Jess ternyata merayakan hari ulang tahun pernikahan dengan menaiki roller coaster. Mereka berdua bersenang-senang sambil menikmati malam itu dengan berciuman. Namun terlihat sejumlah anak muda yang malah memfoto Dean saat sedang berciuman. Dean pun meminta kepada mereka agar foto tersebut dihapus karena tidak sopan, namun mereka meremehkan dan malah menuangkan minuman ke muka Dean. Melihat hal tersebut, Jess meminta agar Dean tidak membalasnya dan segera pulang meninggalkan anak muda tersebut. Don't do that. Take it down. Hey, Dan, leave it. Let's... Yeah, listen to your lady, Dan. Is there a tough guy in there, Dan? Oh. Hey, tell me, how a loser like him get a girl as fine as you? Bye, Dan. Keesokan harinya saat Jess sedang latihan tinju, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Gwen yang mengajaknya untuk latihan bersama. Namun Jess tidak sengaja memukul wajah Gwen saat sedang latihan bersama. Lalu saat mereka berdua sedang minum, Jess pun meminta maaf kepada Gwen dan mereka berdua pun mengobrol bersama. Jess menceritakan kalau suaminya yang bernama Max adalah seorang anak rumahan yang jarang mengajaknya untuk berlibur. Mendengar hal tersebut, Gwen pun memberikan kartu namanya jika Jess ingin mengajak Max untuk berlibur. Karena Gwen ternyata adalah seorang agen tiket pesawat. Scene memperlihatkan Dean yang sedang berbelanja di supermarket bersama Max. Namun tiba-tiba ia diserang oleh pria asing yang tidak ia kenal, lalu perkelahian pun tidak dapat dihindari, tapi ternyata Dean jago berkelahi karena ia mampu dengan mudah mengalahkan orang asing tersebut. Asshole, at least let me put my kid. Sorry about the mess. Dean pun buru-buru pulang ke rumah dan mengambil pistol yang ia sembunyikan di bawah tangga rumahnya. Dean pun segera mengemas barang yang dibutuhkan dan menelpon temannya yang bernama Augie agar ia bersama istri dan 3 anaknya dibuatkan identitas baru karena ia dan keluarganya akan segera pergi ke kota Las Vegas.
Sekarang Din sedang diburu dan akan dibunuh oleh musuhnya, karena ternyata di masa lalu Din adalah seorang pembunuh bayaran yang kabur dari pekerjaannya dan sekarang posisinya sudah terlacak karena mungkin fotonya telah tersebar di media sosial. Namun di sini ternyata Jess dan anak-anaknya tidak tahu tentang masa lalu Din karena ia tidak pernah menceritakannya. Setelah itu, Din segera pergi menuju ke kampus Nina. Namun teman Nina mengatakan kalau Nina sudah berhenti menjadi editor sejak 3 bulan yang lalu dan sekarang Nina berada di bawah kursi penonton bersama teman-temannya. Din pun segera menghampiri Nina dan mengajaknya pergi karena ia ingin memberikan kejutan kepada keluarganya. Din pun bertanya kepada Nina di manakah klub catur tempat Kyle berada. Namun Nina pun mengatakan kalau Kyle sekarang tidak berada di klub catur namun ia berada di rumah temannya yaitu Samir dan sekarang ia sedang bermain game di sana. Saat sudah tiba di rumah Samir, Din pun kesal karena ternyata memang benar, Kyle selama ini malah bermain game di rumah temannya. Din pun meminta agar Kyle segera masuk ke dalam mobil. Nothing. I have a surprise for the family, okay? What's the surprise? Where is the chess club? Dad, wait. What now? He's not there. Yeah, Kyle's dad, is he? I can explain. Get in the car. Get... Saat sedang menuju ke tempat Jess bekerja, mobil Din terlihat diikuti oleh mobil orang lain yang terlihat mencurigakan. Din menjelaskan kepada mereka berdua kalau ia akan mengajaknya untuk pergi liburan satu keluarga. Saat tiba di tempat Jess, Din menjelaskan kepada Jess kalau mereka akan pergi ke kota Las Vegas hari ini. Mendengar hal tersebut, Jess pun langsung mau karena Din jarang sekali mengajaknya untuk liburan. Saat sedang dalam perjalanan menuju ke Las Vegas, ternyata mobil Din terus diikuti oleh orang lain. Din merasa kalau mobilnya diberi alat pelacak karena mereka selalu tahu posisi mobilnya. Lalu ia pun segera pergi ke tempatnya bekerja untuk melepas pelacak tersebut yang ternyata berada di bawah mobilnya. Do we have snacks? Distracting us. Oh, nothing. Setelah berhasil melepas pelacaknya, ia segera memindahkan alat tersebut ke mobil temannya bernama Hal yang akan pergi dari tempat tersebut. Setelah orang yang mengikutinya telah pergi mengikuti mobil Hal, Din pun segera melanjutkan perjalanannya. Saat Jess akan memposting foto perjalanannya di media sosial, Din pun teringat kalau ia bisa terlacak karena foto yang tersebar di media sosial. Oleh karena itu Din segera meminta ponsel mereka bertiga dan membuangnya ke laut dengan alasan agar mereka saling bicara dan tidak selalu bermain ponsel. Melihat hal tersebut, Jess pun kesal dan mengatakan kalau mereka tidak akan tahu arah jalan jika tidak ada ponsel. Honey, aren't your feet cold? Look, do we really need to be posting it? What? Give it up, now! It's gonna bring us all closer together, just you wait. Safe. You've lost your mind. Spontaneous. Without our phones, how are we gonna know? Mendengar hal tersebut, Din segera pergi ke tempat agen travel untuk membeli peta agar mereka bisa pergi ke kota Las Vegas. Setelah mendapatkan petanya, mereka pun segera pergi dan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, Sin memperlihatkan seorang pria bernama Kafri yang sedang berada di rumah Din. Ternyata Kafri lah yang memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Din, dan sekarang mereka telah kehilangan jejak mereka karena Din sudah membuang semua ponsel milik keluarganya. Di malam harinya saat mereka akan menginap di hotel, Kyle tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita karena ia mengenal kalau Kyle adalah killboy yang selalu melakukan live streaming. Wanita tersebut pun meminta untuk foto bareng bersama Kyle. Saat Din sudah memesan kamar hotel untuk menginap malam ini, ia melihat Kyle yang sedang berfoto bersama orang lain. Menyadari kalau orang itu akan mempostingnya di media sosial, Din pun tidak jadi menginap di hotel tersebut dan akan melanjutkan perjalanannya dengan alasan kalau semua kamarnya sudah habis dipesan oleh orang lain. Setelah itu, saat mereka melanjutkan perjalanannya, ternyata Din sudah terlacak kembali dan sekarang mobilnya dikejar oleh 3 orang yang menggunakan sepeda motor. Menyadari hal tersebut, Din pun segera mengambil pistol dan membesarkan volume suara pada headset Jess dan kedua anaknya yang sedang tertidur di mobil. Hal itu dilakukan agar mereka tidak bangun dan mengetahui kalau mereka sedang dikejar oleh orang lain. Din pun pada akhirnya berhasil menumbangkan mereka bertiga, lalu ia segera menjelaskan kepada Jess kalau tidak terjadi apa-apa dan segera melanjutkan perjalanannya. Di keesokan harinya,
mereka semua ternyata sudah tiba di kota Iowa. Mengetahui hal tersebut, Nina pun meminta agar mereka berkunjung ke Universitas Iowa karena ia ingin melihat-lihat tentang universitas impiannya tersebut. Saat mereka sedang jalan-jalan di Universitas Iowa, Dean mencurigai seorang pria berkalung emas dan membawa koper yang mencurigakan. Ia langsung menginterogasi dan memaksa pria tersebut untuk membuka kopernya karena ia merasa kalau pria tersebut adalah salah satu anak buah Kafri yang sedang mencoba membunuhnya. Namun ternyata tebakan Dean salah karena pria tersebut hanyalah pria Jerman biasa. Lalu tiba-tiba Dean akan ditembak oleh pria asing. Namun dengan cepat ia langsung melempar koper dan segera masuk ke ruang lab. Pria asing tersebut langsung mengejar Dean ke ruang lab lalu perkelahian pun kembali terjadi. Pada akhirnya Dean pun berhasil menumbangkan pria asing tersebut dan segera menemui keluarganya untuk segera melanjutkan perjalanannya. Namun terlihat Nina tidak sedang bersama mereka, lalu Jess menjelaskan kalau ia mengizinkan Nina untuk menemui kekasihnya Trevor dan ia mengatakan kalau Nina akan segera kembali. Saat Nina akan menemui kekasihnya Trevor, terlihat kalau Trevor sedang berselingkuh dengan adanya cewek lain di kamarnya. Melihat hal tersebut, Nina pun kesal dan segera pergi meninggalkan Trevor dari tempat tersebut. Setelah kembali menemui keluarganya, Nina mengaku kalau Trevor telah berselingkuh dengan cewek lain. Mendengar hal tersebut, Dean mengajarkan kepada Nina cara membalas dendam kepada Trevor dengan sebuah seni bela diri kecil. Setelah itu, Nina langsung kembali menemui Trevor untuk mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh ayahnya. Setelah puas sudah membalaskan dendamnya, Nina pun senang lalu mereka segera melanjutkan perjalanannya. He's an asshole, that's what happened. Monogamy's. Hey, Beans. You ever hear of Kyujitsu? How is that for stereotypical? Setelah itu, mereka tiba di sebuah penginapan kecil ke pegunungan untuk beristirahat malam itu sambil saling mengobrol bersama di ranjang. Di keesokan harinya, Dean menelpon temannya yaitu Augie untuk segera memberikan identitas baru yang telah ia minta di sebuah bar pada pukul 6 sore. Augie pun menjelaskan kalau ia akan segera memberikannya. Ia juga mengatakan kalau Dean harus segera mengatakan tentang kondisinya saat ini kepada keluarganya. Saat Dean sedang berada di tempat makan, ia dihampiri oleh Kyle dan mereka pun ngobrol bersama. Kyle mengaku kalau ia tidak menceritakan tentang kepopulerannya di dunia game kepada keluarganya karena ia takut jika Dean akan semakin melarangnya untuk bermain game. Lalu Dean mengatakan kalau ia hanya ingin Kyle memiliki aktivitas lain yang lebih positif daripada hanya bermain game. Lalu, Kyle pun mengajak ayahnya untuk bermain permainan tembak laser yang berada di dekat tempat tersebut. Kyle menjelaskan kalau ia menang, Dean harus mengizinkan Kyle untuk bermain game setiap hari. Mendengar hal tersebut, Dean pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Namun, setelah permainan berakhir, ternyata Kyle kalah dan ia marah kepada ayahnya. Dean pun meminta maaf dan mengakui kalau Kyle memang jago karena ia hampir mengalahkannya. Setelah itu, mereka segera melanjutkan perjalanannya dan akhirnya mereka senang karena sudah tiba di kota Las Vegas yang sangat indah. Mereka lalu segera masuk ke apartemen mewah yang telah dipesan. Dean mengatakan kalau ia akan pergi sebentar ke sebuah bar dan meminta agar mereka tetap berada di dalam apartemen. Ternyata Dean akan menemui Augie yang akan memberikan identitas baru yang telah ia minta. Augie mengatakan kalau ia sudah mempersiapkan semuanya dan akan mengantarnya menuju kota Vancouver pada esok hari. Dean lalu menjelaskan kalau ia belum mengatakan kondisinya saat kepada keluarganya, tapi malam ini ia akan segera mengatakan kepada istrinya Jess di sebuah restoran. Lalu saat Dean dan Jess akan segera pergi ke restoran, mereka meminta agar Nina dan Kyle tetap berada di apartemen dan menjaga adiknya Max. Namun mereka berdua tidak mendengarkannya lalu segera pergi keluar meninggalkan apartemen tersebut. Mereka berdua bersenang-senang menikmati indahnya kota Las Vegas di malam hari, lalu Kyle mengajak Nina pergi ke HyperX untuk menonton dan bermain pertandingan gamenya. Scene berpindah saat Dean akan mengatakan kondisinya kepada Jess, namun di sini terlihat kalau Dean masih belum sempat mengatakan kondisinya karena ia masih merasa takut kalau Jess akan meninggalkannya. Saat Dean dan Jess sedang bermain kasino, Dean mengajak Jess untuk segera kembali ke apartemen karena Nina dan Kyle tidak menjawab teleponnya. Setelah tiba di apartemen, Dean dan Jess diserang oleh orang asing yang diam-diam telah menyusup ke ruang tersebut.
Din terus berusaha untuk membunuh mereka semua sampai pada akhirnya mereka berdua selamat setelah Din melemparkan pisau ke mata salah satu orang asing tersebut. Hey, the kids. Yeah, let's do it. Mengetahui jika Kyle dan Nina sedang berada di HyperX, mereka berdua segera mendatangi tempat tersebut karena Din tahu kalau nyawa anak-anaknya dalam bahaya. Setelah tiba di tempat itu, Din segera mengajak mereka semua untuk pergi dari tempat tersebut, namun saat Din mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba ada orang asing yang mencoba menembak mereka. Din segera menyuruh mereka semua untuk bersembunyi sementara ia akan berusaha untuk membunuh orang asing itu. Pertarungan pun kembali terjadi dan pada akhirnya orang itu berhasil ditumbangkan dengan mudah olehnya, lalu Din segera mengajak semuanya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, mereka pindah ke sebuah penginapan lain. Di situ Din mulai menceritakan semua kepada keluarganya. Ia mengatakan kalau nama aslinya adalah Sean, ibunya telah meninggal sejak umurnya 4 tahun dan ayahnya selalu memberikan kekerasan kepadanya. Ia mulai menjadi tentara sejak umur 18 tahun dan diangkat sebagai pembunuh bayaran oleh seseorang bernama Kafri. Karena Din yang sudah muak karena selalu mendapat tekanan dari Kafri, ia pun mulai berhenti bekerja bersama Kafri dan itu artinya Din sekarang menjadi musuh dari Kafri. Oleh karena itulah Din dan keluarganya sekarang diincar oleh geng Kafri, namun Din sudah memikirkan solusinya dengan memberikan mereka semua dengan identitas baru dan pergi ke kota Vancouver. Mendengar hal tersebut, Jess, Kyle, dan Nina langsung kesal dan marah besar kepada Din karena ia sudah menghancurkan hidup yang baru saja akan mereka mulai. Mereka semua enggan untuk pindah dan memulai hidup baru di kota Vancouver. Lalu Jess mengatakan kalau ia akan membawa anak-anak pergi bersamanya esok hari dan segera meninggalkan Din sendirian. My real name is Sean. My mother died when I was 4. My father was prone to when I turned 18. It was straight to McCaffrey, former SAS. I mean, it started out legit. But he got greedy, began. Found out I left. But that meant turning against my friend. Software, I had no choice. That's yours. And that's yours. You have a life. And you're ruining it. You know, first thing in the morning, I'm taking... Di keesokan harinya, Jess segera pergi bersama anak-anak meninggalkan tempat itu. Jess menjelaskan kepada Din bahwa mulai sekarang ia yang akan mengurus anaknya lalu ia juga meminta Din agar pergi menjauhi dirinya dan juga anak-anaknya. Ternyata Jess pergi menemui Gwen yang dulu pernah memberikan kartu namanya saat sedang minum bersama. Gwen pun segera menyuruh mereka untuk masuk ke pesawat untuk makan bersama. Lalu Jess berbohong kepada Gwen jika suaminya tidak ikut bersamanya karena mereka berdua sedang bertengkar. Saat berada di dalam pesawat hal yang tidak terduga pun terjadi. Jess menyadari kalau Gwen ternyata sudah membohonginya. Gwen adalah anak buah dari Kafri yang ditugaskan untuk menjebak Jess agar masuk ke dalam perangkap dan saat ini Gwen telah berhasil melakukannya. Setelah Kafri menculik Jess dan anak-anaknya, ia menelpon Din dan mengatakan kalau ingin keluarganya selamat, Din harus menemuinya sendirian di tempat kasino tua dalam waktu 30 menit. Mengetahui hal itu, Din pun mempersiapkan senjata dan segera pergi menuju tempat tersebut. Setelah tiba di sana, Din dihadang oleh anak buah Kafri bernama Spiros. Mereka meminta kepada Din agar mengikutinya masuk ke dalam gedung untuk menemui keluarganya. Saat sudah berada di lantai paling atas, Din pun segera dihadapkan dengan Kafri dan keluarganya yang sedang disandera. Di sini terungkap bahwa Kafri ternyata adalah ayah dari Din. Kafri menjelaskan kalau ia ingin Din kembali bergabung bersamanya seperti dulu. Ia mengancam akan membunuh semua keluarganya jika Din menolak tawarannya. Karena tidak ada pilihan lain, Din pun dengan terpaksa menerima tawaran dari Kafri dan keluarganya pun akan segera dipulangkan ke kota Buffalo. Saat Jess dan anak-anaknya sedang diantar oleh Spiros turun menggunakan lift, Jess membuka popok dari Max lalu menempelkan ke muka Spiros dan mendorongnya hingga Spiros jatuh dari ketinggian. Setelah ia mendapatkan pistol milik Spiros, Jess mempunyai rencana untuk menyelamatkan Din yang sedang disandera. If he still chooses to do it. We're gonna go find your dad.
Setelah mereka sampai di lantai paling atas, Jess pun segera menyelamatkan Dean dan menyandera salah satu anak buah mereka. Dean meminta maaf kepada Jess dan berjanji kalau ia tidak akan menyembunyikan apapun dari dirinya lagi. Ia mempunyai rencana untuk membunuh Kafri dan semua anak buahnya. Saat Dean akan melakukan aksinya, ia meminta kepada Jess dan anak-anaknya untuk pergi bersembunyi ke atas gedung. Dean menjelaskan kepada Jess kalau ini adalah satu-satunya cara terbaik agar mereka semua bisa kembali pulang dan hidup normal di kota Buffalo. Lalu Dean meminta agar Kyle mengendalikan drone dan memberinya arahan saat ia akan beraksi. Setelah mengetahui kalau Spiros telah dibunuh oleh Jess, Kafri pun segera menyuruh anak buahnya untuk bersiaga dan menutup semua pintu yang ada di gedung tersebut. Lalu Dean pun memulai aksinya dengan meletakkan bom di sebuah lift yang sedang turun untuk mengelabui anak buah Kafri. Setelah semua anak buahnya terkena ledakan bom, ia mulai menumbangkan semua anak buah Kafri satu persatu dengan sangat mudah dengan dibantu oleh arahan dari Kyle yang mengendalikan drone. Let's go. I'm on it, Dad. Mengetahui jika Dean dibantu oleh anaknya yang mengendalikan drone, ia pun segera menyuruh Gwen yang sudah tersadar untuk menemukan anak itu yang sedang bersembunyi. Lalu saat Dean telah menemukan Kafri, ia meminta agar Kafri menghentikan semua ini, namun Kafri tidak peduli dan segera menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dean, namun ia dengan cepat mampu menghindari tembakan dari semua anak buah Kafri. Scene berpindah saat Gwen sudah berada di atap gedung. Jess mencoba untuk menembak Gwen dengan pistolnya namun ternyata pelurunya telah habis. Lalu mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berduel 1 lawan 1. Setelah itu, scene kembali saat Dean sedang menumbangkan semua anak buah Kafri. Dengan dibantu arahan dari Kyle, Dean dapat dengan mudah menghadapi mereka semua. Lalu pada akhirnya semua anak buah Kafri telah mati dan sekarang hanya menyisakan Kafri seorang diri. Kyle, what do you see? I'm out of ammo, Kyle. He's coming. Namun karena pelurunya telah habis, Dean pun akhirnya memutuskan untuk berduel 1 lawan 1 dengan Kafri. Scene berpindah saat Kyle dan Nina terpojok di hadapan Gwen karena ibunya yaitu Jess sudah sekarat, namun ternyata Jess kembali bangkit untuk melawan Gwen dan pada akhirnya ia berhasil membunuh Gwen dengan cara melempar bambu yang runcing tepat pada dada Gwen. Saat Dean telah kalah dan akan dibunuh oleh Kafri, Nina datang lalu mengatakan kepada Kafri kalau sebenarnya ia menyayangi Kafri kakeknya dan ia meminta agar Kafri mau berubah dan menjalani hidup baru bersama anak dan cucunya. Namun ternyata itu hanyalah tipuan yang dibuat oleh Nina agar Dean mempunyai waktu lebih untuk mengembalikan keadaan. And maybe there's a way as a family. 6 bulan kemudian, Kafri sudah ditahan oleh kepolisian, lalu Dean beserta keluarganya yang melanjutkan kehidupannya masing-masing dengan normal di kota asalnya yaitu Buffalo. Film diakhiri dengan mereka sekeluarga yang memutuskan untuk pergi liburan kembali dengan tujuan kota California dengan mobil van yang baru. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan like video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.